Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh segenap Bapak Ibu Tuan Guru yang hadir saat ini dan semua siswa-siswi SMA Maryam kelas 10, 11, 12 yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah kita semuanya calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga ilmu yang kita pelajari saat ini, kemarin dan yang akan datang menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Meneruskan kajian kitab Safinatun Najah, masih terkait dengan rukun sholat. Pertama, kemarin kita bahas tentang masalah niat. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu ya. Kemudian yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Jadi berdiri ini penting sebab masuk kategori rukun sholat. Kalau tidak berdiri padahal dia mampu, maka menurut rukun sholat ini berarti sholatnya bisa batal. Terkait dengan sholat fardu, nek sholat sunnah ada beberapa riwayat yang menyampaikan boleh dengan duduk, mungkin karena males, tapi tetap ganjarannya luwih gede, lebih besar yang berdiri. Tapi boleh dengan duduk, boleh dengan laya-laya semua, nemen ya. Tapi orang yang kemudian ibadah kok be laya-laya, be duduk, ya tentunya beda kualitas kesehatannya dengan orang yang berdiri. Ya. Mengenai pernah saya sampaikan di sini, ada orang ibadah di Mekah, di Madinah, padahal dia sehat, tapi nek wayahe ruku, bayar ruku tetap ruku, tapi ketika mau sujud dia duduk, sehingga kemana-mana itu nggawa kursi, padahal dia sehat. Oke, tuh yang keempat, rukunnya sholat lagi adalah membaca suratul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Ini kenapa kok penting menjadi rukunnya sholat? Sebab Al-Quran itu kalau diringkes
ketemune muncul di suratul Fatihah. Diringkes-ringkes ya. Jadi dari dari Al-Baqarah sampai An-Nas yang 30 juz. Jadi awalnya gini, Taurat, Zabur, Injil ikut diringkes-ringkes disempurnakan menjadi Al-Qur'an. Al-Qur'an diringkes-ringkes menjadi Al-Fatihah. Al-Fatihah diringkes-ringkes menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Resiko simpel saja. Ada yang sampai meringkes lagi menjadi Allah. Allah. Jadi semuanya mulai dari 30 juz itu endingnya kepada Gusti Allah. Ringkes mana? Ono itu yang meringkes lagi menjadi Hu. Makanya kan ada tarekat yang dikirnya Hu. Ya jangan salah nih, karena memang punya dasar bahwa diringkes-ringkes menjadi itu. Hu-nya kembali kepada siapa? Gusti Allah. Oke, itu singkatnya atau simpelnya demikian. Nah, suratul Fatihah ini ada beberapa pernyataannya Gusti Allah yang menjadi pernyataan kita kepada Gusti Allah. Ya, menjadi pernyataan kita pada Gusti Allah. Makanya sebetulnya gini, ketika kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Gusti Allah, Tuhan seru sekalian alam. Itu Gusti Allah ngomong ini, sehat le, sadar le, kok kamu wis balik le. Padahal kemarin ya kita muji ono wong ayu, muji alpat, muji ono wong ganteng, ono wong pinter, muji bangunan yang kokoh. Tiba pas sholat Alhamdulillahirabbil alamin, jadi Gusti Allah sadar le, kamu kok eling le gitu. Jadi Gusti Allah gitu. Alhamdulillah berarti balik nang Gusti Allah, muji nang Gusti Allah. Oke, jadi pas sholat itu gitu. Oh sadar tiba. Arek Maryam gelem maca Al-Fatihah berarti sadar nang Gusti Allah. Oke. Nah, Al-Fatihah ini dikatakan rukun sebab terdiri dari 7 ayat atau yang terkenal dengan As-Sab'u Al-Mathani. 7 kata, 7 kalimat, 7 ayat yang diulang-ulang. Menurut riwayat ada yang pakai bismillah. Bismillah itu masuk kategori 1 huruf di Al-Fatihah. Ada yang tidak pakai bismillah, dan itu beberapa pendapat semuanya podo beneri. Yang penting tetap maca Fatihah. Nah, beberapa versi kalau sholat menurut Imam Syafi'i tetap wajib untuk baca Fatihah. Kapan Pak? Di saat imam baca surat setelah Al-Fatihah, maka versi Imam Syafi'i ketika jamaah itu wajib untuk tetap baca Fatihah. Jadi setelah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, kemudian baca surat apa itu ya di Al-Qur'an, maka makmumnya tetap baca Fatihah. Oke. Ini penting untuk nanti ilmu kita ketika di masyarakat, apalagi pas sholat tarawih. Menurut versi Imam Hanafi, ketika imam itu baca Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Dasarnya beliau gitu. Kalau ada dibacakan Al-Quran, maka ojo ngomong, ojo moco, rungokno, dengarkan, dalami. Maka sehingga kalau versinya Imam Hanafi itu ketika imam baca suratul Fatihah, baca surat, makmumnya cukup diam, dan itu sah. Jadi kalau saya kemarin ketika tarawih, imamnya rodok buat tepaan, digawe meneng aja.
Jadi imami buatan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Maka boleh bisa nada pondokmu. Tapi ini kalau di masyarakat ya jangan. Sakno sing tuwek-tuwek. Ya. Maka itu bagaimana? Wis menengahi. Tidak usah mengejar baca Fatihah. Paling aman dan bisa menikmati. Oke. Itu. Nah, dikatakan sebagai 7 ayat yang diulang-ulang itu apa pernyataan atau alasannya? Pertama, ditulis. Pertama, dikatakan sebagai sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang adalah karena suratul Fatihah selalu dibaca di setiap rakaat dalam sholat. Pertama, dikarenakan suratul Fatihah selalu dibaca di setiap rakaat dalam sholat. Jadi baca Fatihah itu memang wajib, rukunnya. Ditinggal maka sholatnya tidak sah. Kalian tadi sholat duha, maka wajib rakaat pertama, kedua baca Fatihah. Oke. Yang kedua, dinamakan masani. Sana itu arti pujian. Maka di dalam Al-Fatihah itu banyak pujian-pujian dan Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya miliknya Gusti Allah. Maka pernah saya sampaikan di pertemuan yang dahulu, Nek Jailing, pujian itu ada pujian kudus alal kodim alal kodim, kemudian kodim alal kudus, kemudian kudus alal kodim, kemudian kudus alal kudus. Kodim itu siapa? Gusti Allah. Gusti Allah muji awake dhewe, zatnya sendiri ndak apa-apa. Karena Gusti Allah itu muji zatnya, sebab beliau Allah Subhanahu wa taala itu yang maha hebat. Pantes Allahu akbar, aku sing maha hebat. Itu boleh. Bahkan nanti sombongnya Gusti Allah, dan itu pantes ketika semuanya di padang mahsyar mati kabeh waktu kiamat. Itu Gusti Allah sombongnya gini, ndi sing jare ngaku pangeran Tuhan, sing ngaku ganteng dhewe, ayu dhewe, sing ngaku sugih dhewe, pinter dhewe, ndi saiki? Pancene mati kabeh. Itu pantas Gusti Allah. Kalau kita sombong pantas. Kalau kita sombong tidak pantas belas. Apa sih sombong nih? Loh Pak, saya ini kan pinter Pak. Sak Maryam pinter dewi. Iya no Maryam. Tapi kepinteran kalian kan ada batasnya. Sekarang pinter, sekarang ranking, sekarang nomor 1. Tapi besok bisa berubah. Maka tidak bisa sombong. Loh Pak, saya paling ganteng, paling dewi. Iya saat ini. Pernah kemarin sampaikan, kalau kemudian pulang kecelakaan delosor ngambung aspal, ayune gantengnya hilang. Paling sugih dhewe lho, bagi Gusti Allah gampang. Karek nekakno pesawat cilik ngono ae, terus ngeberki omah beres. Bagi Gusti Allah itu sangat mudah. Maka jangan sombong dengan keberadaan kita saat ini. Itu kudu qadim al qadim. Qadim al kudus. Gusti Allah muji makhluknya, termasuk Kanjeng Nabi. Itu adalah makhluk yang luar biasa. Itu boleh. Gusti Allah muji makhluknya boleh. Ada lagi kudus al qadim. Manusia muji Gusti Allah harus. Allahu Akbar. Maka ada Asmaul Husna Asmaul Husna yang 99. Itu wajib dan harus. Karena kita tidak bisa apa-apa, harus muji yang maha hebat. Maka sandaran ojo nyandar nang menungso. Nyandar nang menungso, kalau kita mengharap manusia, mengharap atau mengandalkan manusia, seringnya kecewa. Mengandalkan Gusti Allah pasti bahagia. Naik status. Mengandalkan Gusti Allah seringnya mengandalkan manusia seringnya kecewa. Mengandalkan Gusti Allah pasti bahagia. Lo pasti. Lo Pak, saya ngandalkan Gusti Allah kok gak bahagia plus, belum saatnya.
ada saatnya nanti ketika kita ngandalkan betul Gusti Allah, pasti Gusti Allah yang menoto hidup kita. Makanya dalam Al-Quran kan banyak kata-kata may yasha, limay yasha, man tasha. Itu semuanya kalau kita terjemahkan dengan bahasa Surabaya, opo jare Gusti. Understand? Kudus ala kudus, menungso muji menungso, ojo kegeeran. Ono arek guandeng sampe cek guandeng, ojo gede rumangsa. Iya jan aku guandeng, ojo. Balik nomane, orang itu muji saya, tapi sejatinya adalah muji Gusti Allah. Ngono ya. Oh sampai niku anu pinter ya. Ojo balik mana? Sing pinter hanyalah Gusti Allah. Guyu boleh, tapi nek ati kudu ngomong, sing dadekno pinter, sing dadekno sugih, dadekno ganteng, dadekno ayu, hanyalah Gusti Allah. Orang itu hanyalah sejatinya muji Gusti Allah. Oke. Itu ya. Sana. Jadi pujian yang hakiki atau hakikatnya adalah muji nang Gusti Allah. Ben awak dhewe gak gede rumangsa. Nomor 2, 3 ya, sorry. Dikatakan sebagai sab'ul mathani, sebab Al-Fatihah dibagi menjadi 2 bagian. Dibagi menjadi 2 bagian. Bagian awal miliknya Gusti Allah, bagian yang kedua buat hambanya, yaitu kita semuanya. Di mana Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Gusti Allah. Gusti Allah yang maha hebat. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, penguasa pada hari pembalasan. Iyyaka na'budu, hanya kepada Gusti Allah kita beribadah. Nah di sini dipisah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Gusti Allah kita mohon pertolongan. Makanya sering saya sampaikan, kalau sholat itu kesempatan kita dialog sama Gusti Allah, kesempatan kita untuk beribadah dengan Gusti Allah. Maka seringkali sampaikan ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, resapi itu lintaskan minta apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, saya keluar dari SM Maria, moga-moga jenengan toto ya Rabb. Tempat kuliah, tempat kerja, jodoh itu nasta'in. Ojo sesuai tapi nasta'in lintaskan. Baca itu terus ketika nasta'in, yakin apapun yang menjadi hajat kita, insya Allah dikabulkan Gusti Allah. Cuma sing suwering maca Fatihah iku bablas angine ngewes. Karena apa Pak? Wis apal. Memang rencananya setan gitu. Fatihah itu kan tadi kan dari Taurat, Zabur, Injil dikumpulkan menjadi Al-Quran, disempurnakan dalam Al-Quran, dikumpul nih Al-Quran menjadi Al-Fatihah, sehingga Fatihah itu hebatnya luar biasa. Kenapa tidak menjadi hebat? Soale wis biasa. Tur kita tidak pernah ngaji terkait dengan Fatihah itu. Padahal kemarin kita sampaikan yang namanya Raden Ajeng Kartini ikut terpesona penyajian dari Syekhinal Kiram, yaitu Mbah Soleh Darat, menyampaikan Al-Fatihah dengan bingkaian yang luar biasa itu. Akhirnya beliau terkejut, terheran-heran, kok gitu ya Fatihah. Gara-gara itu akhirnya beliau mengusulkan, nek iso Mbah Soleh Darat jenengan terjemahkan Al-Quran 30 juz itu dalam bentuk bahasa Jawa, ben rakyat Indonesia akeh sing ngerti. Tapi untuk mensiasati supaya tidak dibaca oleh orang Belanda dan itu masih dikatakan Al-Quran, maka disiasati dalam bentuk Arab, maka terkenal dengan Arab Pegon. Alhamdulillah tawi sekabehane puji iku lillahi, hanya milik nang Gusti Allah Rabbil alamin. Sapa Gusti Allah iku Rabbil alamin, Tuhan penyeru sekalian alam, dan seterusnya. Itu dalam rangka mensiasati cek gak ketok teman-teman bahwa itu adalah Al-Quran yang diterjemahkan dalam bahasa Jawa pakai Arab lagi. Oke, itu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk jalan yang lurus.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mana jalan lurus adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang siratnya betul-betul bagus. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, selain orang-orang yang sesat. Maka jawabnya adalah amin. Ini yang kemudian para hufadzul Quran sangat keberatan kalau baca Fatihah utamanya dalam sholat. Maca ngene, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi firli wa liwalidayya amin. Keberatan. Kenapa keberatan? Sebab Al-Quran itu sudah hebat, yang namanya doa, pujian dan macam-macam. Ojo dibuise. Jadi aminkan doa yang diberikan Al-Quran, tidak perlu ditambahi dengan yang lainnya. Ini para ulama yang kekeh itu keberatan. Sehingga jangan tambahin Rabbi firli wa liwalidayya amin, jangan langsung ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kenapa? Al-Quran tadi hebat doanya itu. Iya kan Abu doa, iya kan nasta'in, itu shiratal mustaqim, itu hebat, gak usah dicampuri dengan yang lainnya. Amin ose amin. Nanti kalau pengen nambahin tambono setelah amin. Ben Al-Quran itu murni doanya. Kalau dalam sholat, sepakat para ulama itu bisa membatalkan sholat. Kalau di luar sholat kurang etis. Doanya redaksi Al-Quran itu sudah hebat. Kenapa gak campuri? Jarine sih jarine. Itu kan terkait supaya saya juga mendoakan orang tua saya. Iyalah, opo gak ono cara lain supaya Al-Quran itu tetap murni, tetap apik, tetap bagus. Oke, seperti ini hati-hati nih. Makanya seringkali sampaikan, ojo melok-melokan, tanyakan pada yang ngerti. Oke, yang keempat dinamakan sebagai sab'ul masani, sebab di dalamnya ada yang namanya sana dan doa. Sana itu pujian dan sanjungan, doa itu permintaan kita kepada Gusti Allah. Maka dikatakan sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ada sana dan doa. Sana itu tulisannya TSANA, terus ada tanda petik sana, sekodowe sanawiyah gitu. Sana itu pujian, sanjungan dan doa. Yang ke-5 dikatakan sebagai sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang, sebab Al-Quran yang bernama Al-Fatihah, surat Al-Fatihah itu setengahnya diturunkan di Mekah, setengahnya di Madinah. Menurut riwayat demikian. Dikatakan sebagai sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang, sebab setengahnya diturunkan di Mekah, setengahnya lagi di Madinah. Yang ke-6 dikatakan masani sebab dalam ayat tersebut atau dalam Al-Quran suratul Fatihah itu ada 2 kalimat yang double. 2 kalimat yang double. Mana Pak yang double? Ar-Rahmanir Rahim. Itu kan di Bismillah juga ada, di setelah Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ada lagi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka diulang-ulang. Itu kenapa dikatakan sebagai sab'ul masani. Yang terakhir yang ke-7 dikatakan sebagai sab'ul masani, ini karena ada pernyataan dari Syekh Al-Zajjad. Beliau menyampaikan Al-Fatihah ini terdiri dari 2 hal, yaitu pujian atau sanjungan dan mengesahkan Gusti Allah. Pujian atau sanjungan dan mengesahkan Gusti Allah. Kembali lagi, baca Fatihah ojo ngewes tok. Ada salah satu sahabatnya Kanjeng Nabi itu ndongoni opoy, apapun penyakit atau kesulitan hidup, Fatihah. Jadi ada orang ditutup kalau jengking diwacana karo Fatihah karo sahabat ini, Al-Fatihah sembuh. Ada orang sakit panas, wacana Al-Fatihah sembuh. Kenapa demikian? Sebab Fatihah ini luar biasa. Nah, kenapa kita tidak sakti seperti sahabat itu? Soalnya moco Fatihah gelambian. Karena wis
Apa? Setiap sholat minimal kan pitulas rakaat. Coba Fatihah itu kalian renungkan, hebat. Maka mulai detik ini dilatih nek maca Fatihah sing tenanan. Saya dapat ijazah dari guru saya yang kemudian saya terapkan dalam beberapa sholat. Nek pas saya sholat sendiri bukan sama jamaah, itu kalau tidak khusyuk tak baleni maca Fatihah sebagai bentuk memaksa diri saya. Nek maca Fatihah iku sing tenanan, mosok maca Fatihah gak tenanan. Akhirnya setelah dilatih seperti itu, maca Fatihah itu bisa menghayati. Jadi ketika ndak khusyuk, maca Fatihah mana? Gak khusyuk, maca Fatihah mana? Nek pengen iso khusyuk, latih di antaranya seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin diartikan, Ar-Rahmanir Rahim diartikan, sampai bolin diartikan, yakin. Nanti perubahan akan nampak dalam diri kalian masing-masing. Tapi nek maca Fatihah kok ngewes ya yamun sampai yamin ya panjang. Termasuk untuk Maryam, para gurunya, para muridnya, maca Fatihah kalau hebat insyaallah. Itu aja terkait pertemuan kita terkait dengan rukun sholat ini, yaitu Al-Fatihah adalah hebatnya kalamnya Allah SWT yang sudah diturunkan kepada kita, yang itu menjadi doa-doa, bacaan-bacaan yang hebat, dan itu menjadi sarana pengantar doa-doa kita apapun, rata-rata baca Al-Fatihah. Ini penting, termasuk di akhir kita ngaji biasanya pakai Al-Fatihah. Moga-moga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengantar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzaha كون وفعل ونيات بأستفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي وخيراتي فيا ربي متعني بسري حروفي ونوّر به قلبي وسمعي ومقلاتي. كفرة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم وفق لأقام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.